Bintang Liverpool, Diogo Jota, dinyatakan meninggal dalam usia 28 tahun akibat kecelakaan mobil yang terjadi di Spanyol yang juga merenggut nyawa saudaranya. Dilansir dari media Spanyol, Marca, Liverpool dikabarkan telah kehilangan salah satu bintang mereka usai Diogo Jota dinyatakan meninggal dunia pada usia 28 tahun akibat kecelakaan mobil di Spanyol. Jota, yang berusia 28 tahun, tewas bersama saudaranya, Andre Jota, seorang pemain penafiel, di Jalan Raya A52 dekat Palacios de Sanabria, Zamora. Mobil yang mereka tumpangi kehilangan kendali, keluar dari jalan, dan terbakar hebat, memicu kebakaran vegetasi di sekitarnya. Meskipun tim darurat segera dikerahkan, kedua bersaudara tidak dapat diselamatkan. Kecelakaan ini terjadi hanya 2 pekan setelah Jota menikahi pasangannya, Ruth Cardoso, di Porto. Jota, yang bergabung dengan Liverpool pada 2020 dari Wolverhampton seharga 41 juta pound, dikenal sebagai penyerang serba bisa dengan 65 gol dalam 182 penampilan untuk The Reds. Ia membantu Liverpool memenangkan Liga Primer, Piala FA, dan Piala Liga, serta meraih 2 gelar UEFA Nations League bersama Portugal. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kecelakaan itu terjadi pada dini hari dan mengejutkan komunitas sepak bola. Belum ada pernyataan resmi dari Liverpool atau Federasi Sepak Bola Portugal, namun duka cita telah mengalir dari penggemar di platform X. Kehilangan Diogo Jota dan Andre meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, klub, dan penggemar di seluruh dunia. Musim 2024 hingga 2025 menjadi salah satu musim terberat bagi Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola, salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Kekalahan dari Al Hilal menjadi penutup bagi perjalanan panjang yang penuh tantangan sejak laga Community Shield melawan Manchester United pada 10 Agustus tahun lalu. City menutup musim ini dengan catatan yang jauh dari harapan, mencatatkan total 17 kekalahan di semua kompetisi. Jumlah kekalahan tersebut menjadi yang terbanyak sejak Pep Guardiola tiba di Etihad Stadium, dan bahkan merupakan jumlah terburuk klub sejak musim 2008 hingga 2009. Ini adalah catatan yang mengejutkan, mengingat City sebelumnya dikenal sebagai tim yang sangat konsisten dan dominan dalam beberapa musim terakhir. Kelemahan utama Manchester City terlihat jelas di lini pertahanan. Meski mampu mencetak 130 gol dari 61 pertandingan, mereka kebobolan 78 kali, angka yang menjadi rekor terburuk mereka di era Guardiola. Masalah di lini belakang semakin terlihat saat City tersingkir dari Piala Dunia antar klub, momen yang menyoroti betapa rapuhnya sistem pertahanan mereka musim ini. Bahkan pengeluaran besar selama 2 jendela transfer, dengan total investasi lebih dari 240 juta pound sterling, belum mampu menstabilkan performa skuad. Dengan hasil mengecewakan ini, Manchester City tentu akan menuntut perubahan besar pada musim depan. Guardiola dituntut untuk segera menemukan solusi, baik dari sisi taktik maupun kualitas pemain. Ansu Fati telah merampungkan kepindahannya dari FC Barcelona ke AS Monaco dengan kesepakatan peminjaman yang mencakup opsi untuk mempermanenkannya. Ansu Fati melakukan debut profesionalnya untuk Barca pada 25 Agustus 2019 saat masih berusia 16 tahun. Sebagai seorang pemain muda yang berbakat, ia dengan cepat membuktikan kemampuannya di La Liga dan Liga Champions. Pada 10 Desember, ia mencetak gol kemenangan melawan Inter Milan dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah kompetisi pada usia 17 tahun dan 40 hari. Ia mengakhiri musim 2019 hingga 2020 dengan lebih dari 30 penampilan dan 8 gol, menempati posisi kedua dalam penghargaan Golden Ball 2020. Bersama FC Barcelona, pemain kelahiran Bissau ini membuat total 123 penampilan dengan mencetak 29 gol dan 8 assist serta memenangkan 2 gelar La Liga, 2023 dan 2025, 2 Copa del Rey, 2021 dan 2025, dan 2 Piala Super Spanyol, 2023 dan 2025. Ia sempat menghabiskan musim 2023-24 sebagai pemain pinjaman di Brighton Hove Albion di mana ia membuat 27 penampilan dengan mencetak 4 gol dan 1 assist. Musim lalu, ia kembali ke Barcelona namun hanya membuat 11 penampilan dan menghabiskan sebagian besar waktunya di bangku cadangan. Ia juga beberapa kali mengalami cedera. Kepindahan ke AS Monaco diharapkan bisa mengembalikan karirnya ke jalur yang benar. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi, dikabarkan menjadi rebutan Manchester United dan Tottenham Hotspur pada musim panas tahun ini. Menurut laporan dari TBR Football, Manchester United siap bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan gelandang Inter Milan, Davide Fratesi. Inter dikabarkan bersedia melepas pemain internasional Italia itu dengan biaya sekitar 35 juta euro, menyusul pendekatan awal dari Setan Merah untuk mengetahui detail lebih lanjut mengenai potensi kepindahannya. Davide Fratesi menghadapi kemungkinan berakhirnya karir di Inter Milan lebih cepat dari dugaan, setelah ia nyaris tidak menunjukkan peningkatan status sebagai pemain inti musim lalu. Gelandang berusia 25 tahun ini lebih sering menjadi pemain pengganti di bawah mantan pelatih Simone Inzaghi pada musim pertamanya di San Siro, dan situasi serupa mungkin akan berlanjut di bawah pelatih baru Inter, Christian Chivu. Fratesi sendiri belum memutuskan masa depannya,
namun Inter Milan telah menunjukkan kesediaan untuk menjualnya dengan harga yang tepat. Laporan sebelumnya menyebut Nerazzurri mematok harga 50 juta euro, namun kini telah memangkas harga yang diminta menjadi 35 juta euro. Dengan biaya yang dilaporkan sebesar 35 juta euro, kepindahan gelandang Italia ini bisa menjadi kenyataan. Tottenham Hotspur telah lama menunjukkan minat kuat sejak Februari, mencari gelandang dinamis untuk meningkatkan lini tengah mereka. Sementara Manchester United telah mendekat untuk mengetahui lebih banyak detail tentang kemungkinan kepindahannya. Arsenal resmi merekrut Kepa Arrizabalaga dari Chelsea dengan membayar klausul pelepasannya senilai 5 juta pound sterling. Kiper asal Spanyol itu menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama The Gunners, menambah daftar pemain yang pindah dari Chelsea ke Arsenal setelah Kai Havertz dan Jorginho dalam beberapa jendela transfer terakhir. Kepa Arrizabalaga, yang sempat memegang status sebagai kiper termahal di dunia saat direkrut Chelsea pada 2018, tidak lagi menjadi pilihan utama di Stamford Bridge dalam beberapa musim terakhir. Musim lalu, ia menghabiskan waktunya dengan status pinjaman di Bournemouth dan tampil dalam 35 pertandingan sepanjang musim. Dalam pernyataan perdananya sebagai pemain Arsenal, Kepa mengungkapkan antusiasmenya bergabung dengan tim asuhan Mikel Arteta. "Saya sungguh sangat gembira berada di sini, sungguh bersemangat dan tak sabar menanti apa yang akan terjadi," kata pria berusia 30 tahun itu. "Kami di sini untuk menang. Saya rasa kami punya tim yang hebat. Saya rasa kami punya staf yang hebat di sini, fasilitas terbaik, jadi kami harus mempersiapkan diri untuk musim ini dan meraih kesuksesan." Saat saya berbicara dengan Mikel, Arteta, dan Inaki, Cana, mereka menunjukkan kepada saya keinginan mereka untuk menang. Juventus dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Jonathan David dengan status bebas transfer, mengamankan salah satu agen bebas terpanas di pasaran setelah kontraknya dengan Lille berakhir pada 30 Juni. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Napoli awalnya tampak menjadi yang terdepan untuk mendapatkan David, namun Nyonya Tua berhasil menyusul dalam perlombaan transfer. Setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan David, Juventus kini telah menyelesaikan biaya agen dengan perwakilannya, menandai rekrutan pertama mereka di musim panas ini. Jonathan David akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Juventus, yang mencakup gaji 6 juta euro per tahun ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus. Dengan jadwal pemeriksaan medis yang akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang, David diharapkan segera bergabung dengan skuad. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki rekam jejak yang mengesankan, mengantongi 109 gol dan 30 assist dalam 232 penampilan untuk Lille. Keberhasilan Juventus dalam mendapatkan David dengan kesepakatan Bosman ini dianggap sebagai kemenangan besar, mengingat sang striker berada di radar sejumlah klub besar Eropa. Jonathan David dikenal dengan kecepatan, kemampuan penyelesaian akhir, dan etos kerjanya yang tinggi, menjadikannya aset berharga bagi ambisi Juventus untuk bersaing di level tertinggi, beradaptasi dengan gaya sepak bola Italia. Inter terancam kehilangan Denzel Dumfries karena klausul rilis 30 juta euro. Inter menghadapi risiko kehilangan Denzel Dumfries akibat klausul rilis yang dianggap terlalu rendah untuk standar pasar saat ini. Klausul sebesar 30 juta euro akan aktif pada pertengahan Juli, ungkap Gazzetta dello Sport. Padahal, Dumfries baru saja memperpanjang kontraknya tahun lalu hingga 2028. Meski saga perpanjangan kontrak berjalan panjang, pemain asal Belanda itu akhirnya menunjukkan komitmennya terhadap Nerazzurri. Namun, klausul rilis yang relatif rendah bisa memicu kepindahannya dalam beberapa pekan ke depan, tulis laporan tersebut. Situasi ini tentu membuat Inter dalam posisi rawan kehilangan salah satu pemain kuncinya. Dumfries tampil luar biasa sepanjang musim 2024-25, mencetak 7 gol dan 3 assist di Serie A. Ia juga menjadi salah satu arsitek keberhasilan Inter menembus final Liga Champions, jelas Gazzetta. Dengan performa seperti itu, klub-klub elit Eropa dipastikan tengah memantau situasinya. Luis Enrique yang baru bergabung bisa saja menjadi pengganti jangka panjang jika Dumfries benar-benar hengkang. Meski awalnya datang sebagai pelapis, pemain asal Brasil itu bisa mendapat peran lebih besar dari yang diperkirakan, tulis laporan tersebut. Meski demikian, Inter diyakini akan berusaha keras mempertahankan mantan bintang PSV Eindhoven tersebut. Dengan suasana ruang ganti yang sedang rumit, dan ada kabar Dumfries menjadi salah satu yang tidak menyukai sikap dan pernyataan Lautaro Martinez setelah kekalahan kontra Fluminense, hal-hal seperti ini bisa membuat si pemain tergoda untuk pergi dari klub.